Shalom ibu-ibu yang terkasih, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Kita patut bersyukur hari ini kita boleh kembali dapat datang bersekutu bersama-sama dalam persekutuan Komisi Perempuan Gloria GKI Kenari. Saudaraku, ini semua berkat karena kasih dan anugerah daripada Tuhan kita sehingga kita boleh ada di sini bersekutu bersama-sama untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Hari ini mari kita bersama-sama kita mau angkat pujian kita dengan penuh kasih, dengan penuh cinta kepada Tuhan, sebuah pujian dengan judul Tuhanlah Kasih. Yeah.
itu, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk waktu ini. Kau boleh berikan kami kesempatan untuk kami boleh kembali beribadah ya Tuhan. Tuhan, kami menyerahkan setiap acara pada sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau sendiri yang bekerja atasnya ya Tuhan. Kau bukakan hati kami, pikiran kami ya Tuhan, supaya kami boleh menerima tentang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh kebaktian sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Dengar doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. 1 Yohanes 4 ayat 8. Oleh karena itu, bagi setiap kita yang telah menerima anugerah kasih Allah yang begitu besar, maka kita juga harus belajar menjadi saluran berkat, supaya orang-orang sekitar kita dapat merasakan kasih Allah dalam hidup mereka. Mari kita menyanyikan pujian, nyatakan kasih. Ibu-ibu sekalian, jangan khawatir akan hidup kita, karena Tuhan senantiasa memelihara kehidupan setiap kita. Mari kita persiapkan hati untuk belajar firman Tuhan. Mohon Tuhan mampukan kita untuk setia menjadi pelaku firman-Nya. Mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian Tuhan yang Rahmani.
Selamat sore Ibu-Ibu Koper Gloria yang ada di rumah yang mengikuti ibadah secara online. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, pada sore hari ini kami para perempuan Gloria akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur untuk boleh menerima benih firman-Mu. Berikan kami pengertian untuk semakin memahami apa kerinduan Tuhan untuk kami boleh kerjakan di dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Renungan kita pada sore hari ini berbicara tentang diberkati untuk menjadi berkat. Diberkati untuk menjadi berkat. Ayatnya saya ambil dari Lukas 6 ayat 31 sampai dengan 36. Lukas 6 ayat 31 sampai dengan 36. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa juga berbuat demikian, mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Natsnya saya ambil dari Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Bagaimana orang bisa memberkati orang lain adalah ketika dia memiliki hati yang murah hati. Untuk menjadi berkat bagi orang lain, kita butuh memiliki hati yang murah hati. Allah kita, Bapa kita, Tuhan Yesus adalah pribadi yang murah hati. Dia memberkati kita bukan saja secara jasmani, materi yang kita terima, tetapi Tuhan terlebih dahulu memberikan kepada kita
berkat yang luar biasa, berkat yang bernilai kekal, yaitu keselamatan, penebusan dosa, dan hidup yang kekal. Itu adalah berkat Tuhan yang luar biasa yang sudah kita terima dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita akan menjadi orang yang dapat memberkati orang lain, karena kita terlebih dahulu mendapatkan berkat itu dari Tuhan. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan karena apa yang kita terima dari Dia, maka kita akan dapat bisa memberkati orang lain. Ya, memberkati orang lain, siapa saja yang kita berkati? Tentu saja lingkup yang paling dekat adalah keluarga kita, suami kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita. Itu adalah lingkup yang paling dekat yang dapat kita berkati. Lalu lingkup yang lebih luas adalah tetangga kita, sahabat kita, teman kita, saudara-saudara kita. Itu akan dapat kita berkati. Lalu lingkup yang lebih luas lagi adalah orang yang mungkin tidak kita kenal, ya. Orang yang mungkin kita temui di jalan, atau ketika kita sedang berdagang, atau mungkin ketika kita sedang ada di pasar. Kita dapat memberkati mereka. Dengan apa kita dapat memberkati mereka? Bukan saja dengan apa yang kita punya, harta, kekayaan, uang. Bukan itu saja. Kita dapat juga memberkati mereka dengan kehidupan kita, dengan tingkah laku kita, dengan perbuatan kita, dengan perkataan yang keluar dari mulut kita. Tuhan rindu kita akan dapat menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Itulah kerinduan Tuhan untuk boleh kita kerjakan di dunia ini. Di saat ini keadaannya semakin sulit bagi orang-orang di sekitar kita. Ada orang kekurangan, ada orang mengalami bencana alam, ada orang harus dikarantina karena COVID. Mereka membutuhkan uluran tangan kita. Mari saya ajak ibu-ibu untuk kita mau berbagi, memberikan apa yang kita punya. Mungkin ada orang yang khawatir, gelisah. Kita dapat memberikan berkat kepada mereka dengan ucapan-ucapan yang mensupport, mendukung, ya, memberikan kekuatan kepada mereka. Atau kalau mereka memang membutuhkan sembako, kita dapat mengirimkan sembako. Ya. Apa yang bisa kita berikan kepada mereka? Ya. Mari kita belajar untuk menjadi berkat saat ini kepada orang-orang di sekitar kita. Tanggal 13 yang lalu, saya bersama dengan kenalan, ya, pergi ke panti asuhan untuk menjadi berkat di sana. Ada teman kenalan saya ini berulang tahun, ya. Lalu dia cerita dengan saya bahwa dia ingin menjadi berkat untuk awalnya tujuannya kepada oma opa yang sudah lanjut. Lalu dia tanya apakah saya punya channel panti jompo untuk boleh dia menyalurkan berkatnya. Lalu saya telepon teman saya yang di Semarang. Lalu saya tanya apa kebutuhan yang diperlukan di sana, apa kesulitan yang mereka hadapi. Ternyata panti jompo tempat teman saya juga boleh melayani itu kemarin di Semarang ada banjir dan panti jomponya juga terendam banjir, ya, terkena banjir. Lalu saya cerita sama kenalan saya bahwa ini loh ada panti jompo terkena banjir, mau nggak bantu di sana? Lalu akhirnya dia bilang oke, mau Cik, coba berapa orang di sana? Lalu saya tanya lagi, dan ternyata di panti jompo itu dengan pengasuh hanya 32 orang. Lalu kok sedikit ya Cik? Gimana, targetmu berapa? Saya bilang. Atau mau sekalian bantu panti asuhannya? Yayasan ini punya panti asuhan dan juga panti jompo. Panti asuhannya juga terendam banjir. Dia enggak apa-apa, boleh Cik. Akhirnya saya tanyakan lagi, panti asuhannya ada berapa? 40 anak itu sudah termasuk dengan pengasuhnya. Jadi total ada 72 orang, ya, dari panti jompo dan panti asuhannya. Lalu hari Jumat tanggal 12 itu saya diajak belanja. Ayo Cik, temani belanja. Ada, ya. Belanja kami sembako macam-macam, ya. Lalu dari 12:30 saya selesai belanja di Ada itu sekitar jam 2:30. 2:30 baru selesai pulang ke kos. Lalu dia, Cik, makan dulu aja, nanti bantuin bungkusin parcelannya, ya. Akhirnya sampai
Jam 5 itu kami keluar makan, lalu kami kembali ke pos dan membungkus parselan yang akan diberikan per orang. Hari Sabtu saya berdoa ya, karena saya mau ke Semarang pagi untuk memberikan bantuan ke panti asuhan dan panti jompo. Saya berharap tidak ada banjir dan tidak ada kemacetan, karena Sabtu sore saya harus ada latihan dengan anak-anak remaja dan juga latihan persiapan ibadah umum pagi. Jadi Jumat malam itu saya berdoa supaya Tuhan memberikan terang, ya, Tuhan melancarkan segala sesuatu yang akan kami kerjakan. Dan puji Tuhan tanggal 13 itu kami dapat memberikan bantuan, ya, tidak ada halangan, dan kami dapat pulang ke Kudus lagi dengan keadaan yang baik dan bisa melayani. Saya bersyukur saya punya kenalan walaupun usianya masih muda, sekitar mungkin 26 tahun ya, tapi dia memiliki hati yang murah hati. Dia mau berbagi, memberikan apa yang dia punya untuk orang-orang yang membutuhkan. Sebagai ucapan syukur Tuhan sudah menambahkan usia kepada dia menjadi berkat bagi orang lain. Saya ajak ibu-ibu Koper Gloria, mari Tuhan sudah memberkati kita dengan segala hal, kesehatan, berkat secara materi, keluarga kita bahagia. Mari kita belajar untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Mereka membutuhkan Tuhan, mereka membutuhkan kasih Tuhan lewat karya kita, lewat tindakan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sore hari ini. Firman-Mu mengingatkan kepada kami agar kami mau berbagi, menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami yang membutuhkan pertolongan. Biarlah melalui kehadiran kami, mereka boleh melihat Engkau. Melalui kehadiran kami, mereka boleh memuliakan nama-Mu dan mengenal Engkau sebagai pribadi Juru Selamat yang menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah kerinduan kami. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, oleh karena kasih dan anugerah Tuhan sajalah, maka kita bisa hidup dan berkarya hingga saat ini. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Karena itu, mari jadikan hidup kita sebagai hidup yang menyukakan Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama kita. Hidup ini adalah kesempatan.
ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tundukkan kepala, kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan sudah izinkan kami untuk kami boleh berbakti kepada Tuhan bersama-sama. Kami sudah boleh memuji nama Tuhan, dan kami juga boleh mendengar kebenaran firman Tuhan yang untuk mengajarkan kepada setiap kami, supaya kami yang sudah menerima anugerah, berkat, kasih karunia, pemeliharaan daripada Tuhan dalam sepanjang hidup kami ini, kami boleh belajar berbagi dengan orang-orang sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu hari ini. Tolong kami menjadi pelakunya dalam pelaku firman-Mu ini dalam keseharian kami. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami untuk menaikkan kerinduan hati kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan pribadi lepas pribadi kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan dalam usaha pekerjaan kami. Terima kasih untuk semua kesehatan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan Yesus, hari ini kami mau berdoa. Biarlah Tuhan, pandemi ini, penyakit ini, virus ini boleh segera lalu. Vaksinnya sudah ditemukan, biarlah boleh kami terima dan boleh menguatkan tubuh kami. Tuhan Yesus, tolong setiap kami boleh menjaga diri kami, kesehatan kami dengan sebaik mungkin. Melalui protokol kesehatan kami jaga dengan ketat, kami lakukan dengan tertib. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan biarlah Bapa, kami juga berdoa untuk para pemimpin bangsa kami, pemerintah bangsa ini. Tuhan, mereka memiliki hikmat untuk boleh mengelola bangsa dan negara ini sebaik mungkin. Menolong kami, anak-anak Tuhan, untuk kami juga boleh menjadi berkat bagi bangsa dan negara ini. Para pemimpin bangsa kami memiliki hikmatnya daripada Tuhan untuk bagaimana mengelola bangsa negara ini semakin hari semakin maju dan semakin makmur. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih di tengah semua pergumulan kehidupan kami pribadi lepas pribadi, anak-anak-Mu, kami yakin percaya Tuhan ada beserta dengan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Biarlah Tuhan, kami serahkan setiap kerinduan hati kami ini seutuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang tidak terucap hari ini, yang ada dalam hati anak masing-masing. Kami yakin percaya Tuhan menyertai, Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Mari ibu-ibu kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita mau terima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih karunia, damai sejahtera, pemeliharaan Allah yang sempurna ada bersama-sama dengan kita mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.